Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap kalian semua sehat-sehat ya. Jadi, hari ini kita akan belajar seni budaya dengan tema bentuk yang berulang. Tujuan pembelajaran kita pada materi bentuk berulang ini, yang pertama, siswa dapat mengetahui apa yang dimaksud dengan bentuk berulang. Yang kedua, siswa dapat membuat kreasi dari bentuk yang berulang. Perhatikan baik-baik ya penjelasannya. Anak-anak, kalian tahu tidak apa sih yang dimaksud dengan bentuk yang berulang? Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan gambar ini. Gambar bentuk apakah ini? Iya, betul sekali. Ini adalah gambar persegi. Selanjutnya, gambar bentuk apakah ini? Iya, betul sekali. Ini adalah gambar segitiga. Selanjutnya, gambar bentuk apakah ini? Iya, betul sekali. Ini adalah gambar lingkaran. Jadi, tadi itu merupakan gambar yang bentuk dua dimensi, yaitu persegi, segitiga, dan lingkaran. Nah, kalian tahu tidak, jika gambar bentuk persegi, segitiga, dan lingkaran itu disusun secara berulang-ulang, maka susunan ini akan disebut dengan bentuk yang berulang atau disebut dengan pola. Seperti ini contohnya ya anak-anak. Dan jika gambar persegi, segitiga, dan lingkaran ini kita susun lebih banyak lagi, maka akan membentuk suatu motif. Motif yang sangat indah. Anak-anak, coba perhatikan gambar-gambar ini ya. Gambar yang pertama adalah pola yang berulang yang membentuk motif batu bata. Kemudian, gambar yang kedua juga merupakan pola yang berulang yang membentuk motif sisik ikan. Gambar yang ketiga adalah gambar bentuk lingkaran dan juga elips yang membentuk pola seperti batik. Dan gambar yang keempat adalah pola anyaman bambu. Selanjutnya, kita akan belajar teknik dasar membuat bentuk berulang. Untuk teknik yang pertama, yaitu menggambar. Dalam teknik ini, anak-anak dapat menggambar langsung bentuk-bentuk yang akan diulang-ulang, sehingga nantinya akan membentuk sebuah motif. Untuk teknik yang kedua, yaitu kolase. Kolase adalah menempel. Jadi, anak-anak akan membuat bentuk-bentuk terlebih dahulu, kemudian ditempel dan disusun secara berulang-ulang hingga membentuk suatu pola. Dan yang ketiga yaitu menganyam. Menganyam juga dapat digunakan untuk membentuk sebuah pola. Jadi, inilah anak-anak teknik dasar yang dapat digunakan dalam membuat bentuk berulang atau pola. Coba anak-anak perhatikan gambar-gambar ini. Gambar apakah ini? Iya, tepat sekali. Gambar-gambar ini adalah gambar motif sebuah batik. Coba anak-anak perhatikan. Gambar yang pertama adalah gambar batik motif kawung. Gambar yang kedua adalah gambar batik motif ceplok. Gambar yang ketiga adalah gambar batik motif parang. Dan gambar yang keempat adalah gambar batik motif grompol. Nah, batik-batik ini jika kita perhatikan, semua motifnya itu terbuat dari bentuk-bentuk yang berulang. Selanjutnya, anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Gambar apakah ini anak-anak? Ayo, coba kalian tebak.
Iya, tepat sekali anak-anak. Gambar-gambar ini adalah gambar motif ukiran yang ada di Indonesia. Nah, motif ukiran ini juga terbentuk dari bentuk yang berulang, sehingga menghasilkan motif-motif ukiran yang sangat indah. Jadi, motif batik-batik dan ukiran tradisional Indonesia ini merupakan kekayaan budaya kita. Wah, betapa banyaknya ya anak-anak motif-motif batik dan juga ukiran-ukiran tradisional Indonesia. Jadi, kalian sebagai anak-anak Indonesia harus patut berbangga ya kepada negara kita. Karena budayanya begitu banyak dan budayanya bisa kita pelajari dan juga kita lestarikan. Sekarang untuk tugas anak-anak di rumah, buatlah sebuah karya bentuk yang berulang. Jadi anak-anak silahkan membuat bentuk yang berulang atau pola sesuai dengan kreasi anak-anak masing-masing. Yang pertama, pilihlah minimal satu jenis teknik yang akan digunakan, bisa menggunakan teknik menggambar, kolase, dan menganyam. Kemudian yang kedua, anak-anak dapat mengerjakannya pada buku gambar ya.